Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antas sami'ul alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sholat subuh, alhamdulillah pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kaki kita semua untuk melangkah ke masjid, ke Baitullah ya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu rahmati Allah, rangkaian fikih salat insyaallah akan berakhir pada hari ini. Nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan pembahasan fikih yang lain, mulai dengan beberapa pertanyaan yang saya rangkum. Yang pertama, apa sholat yang diwajibkan, atau apakah sholat itu diwajibkan umat-umat terdahulu atau tidak, seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang saya rangkum. Jawabannya iya. Jadi umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan untuk sholat, akan tetapi teknisnya memang berbeda. Kita lihat ya, Nabi Ibrahim bersama Ismail ya. Nabi Ibrahim dikatakan di dalam Al-Qur'an wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati wa zakat. Nabi Ibrahim itu juga sholat dan mengajak keluarganya untuk sholat. Tapi pertanyaannya, teknisnya seperti apa? Itu wallahu a'lam. Kalau juga puasa, puasa ini juga diwajibkan umat-umat terdahulu, min qablikum. Jadi umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa, tetapi teknisnya atau pelaksanaannya seperti apa? Kalau barangkali puasanya Nabi Daud ya mungkin sehari puasa, sehari tidak. Puasanya Maryam, nah itu puasa untuk tidak berbicara kepada orang lain, seperti itu. Itu bentuk teknis puasanya. Tapi kalau umpamanya kita ditanya ya, apakah ibadah itu juga diwajibkan umat-umat terdahulu, ya jawabannya iya, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa khususiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu mempunyai kekhususan, mempunyai privilege. Apa privilege-nya? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diharamkan untuk umatnya tapi untuk Nabi boleh. Yang pertama adalah puasa wisol. Puasa wisol artinya maghrib ya terus sampai nanti malam, itu tidak berbuka. Itu untuk umat Islam, umatnya Nabi itu tidak boleh, tapi untuk Nabi itu menjadi boleh. Kemudian juga menikah lebih dari 4, nah itu untuk Nabi boleh tapi tidak untuk umatnya. Kemudian apa yang wajib bagi Nabi tapi tidak bagi umatnya? Yang pertama tentu sholat duha. Kalau sholat duha itu bagi Nabi, ada yang mengatakan ulama sepakat bahwa Nabi wajib sholat duha, sedangkan umatnya tidak, seperti itu. Kemudian apalagi 2 rakaat sholat fajar ya. Sholat fajar itu sholat subuh ya, yang di dalam hadis dikatakan ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Bagi Nabi adalah wajib, tapi tidak bagi umatnya. Kemudian menyembelih kurban, nah itu wajib bagi Nabi tapi tidak bagi umatnya, seperti itu. Kalau diwajibkan tentu mungkin sulit kalau mau menyembelih satu orang muslim wajib untuk berkurban, saya kira. Kemudian juga bersiwak. Siwak itu wajib bagi Nabi tapi tidak bagi umatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat atau inda kulli wudu.
tapi itu keringanan bagi umatnya. Kemudian yang haram bagi Nabi, ya, tapi halal bagi umatnya. Kira-kira apa Bapak Ikhwan Allah? Menerima zakat. Jadi Nabi itu haram menerima zakat. Tapi bagi kita fine-fine saja, ya, mau menerima zakat apapun ya, mau mal mau fitrah, kita seneng-seneng saja, dan kalau jadi mustahik juga oke gitu. Kemudian makanan yang berbau itu Rasulullah diharamkan. Maaf kalau dulu itu bawang, Rasulullah tidak boleh makan bawang. Kalau untuk masyarakat kita mungkin jengkol atau pete, tapi bagi kita itu halal Bapak Ibu nanti Allah. Jadi tidak bisa semua disamakan. Oh, kok Nabi seperti, nah itu ada yang privilege, ada yang khusus, tapi juga ada yang dibolehkan. Kemudian menikahi ahli kitab. Nah, jadi menikahi ahli kitab itu bagi Nabi itu sesuatu yang diharamkan. Bagaimana mungkin menikahi ahli kitab, karena istri beliau adalah ummahatul mukmin. Kalau orang biasa itu boleh menikahi ahli kitab, tapi ada di Indonesia itu pernikahan itu harus seagama sekarang, perkembangannya seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, sholat jamak qashar atau tidak? Kira-kira kalau melakukan suatu safar perjalanan, kira-kira kita menjamak sholat atau mengqashar gitu nih? Menjamak artinya menggabungkan, mengqashar artinya meringkas, digabungkan dan diringkas. Contohnya sholat yang bisa diqashar di jamak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kalau subuh nggak bisa, mau dijamak pakai apa kan? Karena sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau hemat saya, kalau melakukan safar dan itu ada masyaqqah, kesulitan, maka kita pilih yang mudah, kita pilih yang sholat jamak tentunya. Kenapa? Karena Nabi memilih dua perkara. Kalau selama perkara itu ada sesuatu yang boleh, pasti memilih yang paling mudah. Jadi Bapak Ibu, kalau umpamanya ada yang mudah, kenapa kita milih yang sulit seperti itu? Jadi ini adalah suatu rukhsah. Kenapa? Umpamanya orang itu mau pergi, umpamanya yang paling dekat sini Magelang atau berapa, memang ulama ada yang mensyaratkan jarak yang orang itu boleh untuk mengqashar, menjamak seperti itu. Ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang jelas ya, menurut majelis tarjih itu yang jelas ada masyaqqah. Kita penat, kita sulit kalau nanti di sana. Jangan-jangan nggak sampai ya, umur kita umpamanya di jalan nanti pakai sepatu dan lain sebagainya, itu sulit, keluar kota dan lain sebagainya. Maka diringankan bagi kita memperoleh rukhsah untuk sholat jamak qashar seperti itu. Kalau Jumat sama asar boleh dikasar nggak? Jadi sholat Jumat, setelah itu kita sholat jamak asar itu boleh. Jadi setelah kita melakukan Jumatan, mungkin kita baru di luar kota atau di mana gitu, itu langsung kita berdiri sholat 2 rakaat, itu sholat jamak qashar. Kalau itu terjadi di hari Jumat, berjumatan seperti itu. Nah, jadi kita memilih pendapat yang ringan-ringan, memilih perkara yang ringan selama itu bukan dosa dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpamanya ibu-ibu atau yang menikah, hamil, menyusui, bayar fidyah atau mengkodok atau kodok plus fidyah atau tidak bayar sama sekali gitu. Yang pertama, itu pendapat dari Imam Abu Hanifah, wanita hamil menyusui itu wajib mengkodok puasanya. Yang kedua, perkara atau pendapat yang memang agak ketat, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan wajib mengkodok dan membayar fidyah. Ini ketat sekali. Ini kalau umpamanya sering hamil dan menyusui gitu kan, hamil dan menyusui itu sudah 2 tahun lebih, kemudian produktif, ya bagaimana sempat untuk membayar fidyah. Dan kalau membayar fidyah oke, tapi kalau mengkodoknya itu yang susah. Pendapat yang ketiga, cukup membayar fidyah. Nah, makanya kalau ada pilihan seperti itu, maka ngambil yang paling mudah Bapak Ibu rahimahullah, ya, karena Al-Quran tidak menjelaskan sama sekali perkara itu. Itu dijelaskan oleh para ulama.
Kalau Ibnu Hazm itu tidak mengkodok, tidak membayar fidyah gitu. Tapi secara psikologi masa sih orang puasa nggak kayak gitu gitu. Tapi itu pendapat, boleh-boleh saja ya, karena pendapat Ibnu Hazm di zaman itu sudah berpikir oh iya ya, jadi untuk hamil kemudian menyusui melahirkan itu sudah berat bagi wanita. Maka ya itu 4 pendapat itu. Maka pilih namanya bayar fidyah ya, seperti itu boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah wanita afdolnya sholat di masjid atau di rumah? Nah ini sering ditanyakan Bapak Ibu Allah. Jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat perempuan namanya Ummu Hubaib yang rumahnya sama Masjid Nabawi itu jauh. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Ummu Hubaib, sholatmu di rumahmu itu lebih bagus bagi kamu karena dirasakan ramah perempuan. Dari ketika itu penerangan di Madinah itu tidak seperti sekarang Bapak Ibu Allah. Jadi ketika mau ke masjid sholat maghrib isya subuh itu gelap dan itu jauh dan itu tidak aman bagi wanita. Tapi kalau sekarang ya aman-aman saja, ya maka boleh saja sholat wanita sholat di masjid, bahkan bagus untuk sholat di masjid, ngajak suaminya dan lain sebagainya. Nah itu sangat bagus. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah al masajidah, janganlah kamu melarang ya wanita-wanita untuk sholat di masjid. Di Masjid Nabawi pun ada namanya babun nisa, pintu perempuan. Kalau ada pintunya berarti dulu para sahabat itu perempuan itu sholatnya di masjid. Tidak hanya sholat Bapak Ibu, iktikaf bahkan. Iktikaf pun ya, kalau dulu ngedur mungkin nggak sekarang itu. Kalau sekarang kan kita sibuk kerja, iktikaf setengah jam, 1 jam. Kalau dulu bagaimana kita bayangkan iktikaf ya? Nabi beriktikaf 10 hari terakhir. Kemudian setelah meninggal istri-istri Nabi itu beriktikaf. Berarti wanita itu juga boleh iktikaf di masjid seperti itu. Kata caranya nanti yang penting aman dan tidak ada fitnah dan lain sebagainya. Sholat suruk, apakah pahalanya seperti pahala haji dan umroh? Nah, pertanyaan terakhir. Jawabannya memang kalau fadilah amal itu boleh kita amalkan selama itu fadhailul amal. Memang hadis-hadis tentang sholat suruk itu banyak penelitian ya yang mengatakan bahwa itu hadisnya memang kurang mendekati sahih, atau ada yang mengatakan itu hadisnya yuhtaju bihi, boleh diamalkan karena termasuk fadhailul amal. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia berzikir ya, kemudian ketika waktu suruk dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan pahala umroh. Nabi mengatakan tamah, sempurna dan sempurna seperti itu. Jadi barangkali alternatif bagi yang tidak bisa haji atau umroh gitu nih. Jadi Islam itu sangat indah Bapak Ibu. Jadi, tidak ada paksaan. Kalau memang tidak bisa secara usia atau secara kemampuan ekonomi, makan saja pas-pasan, gimana mau umroh, gimana mau haji? Belum lagi regulasinya 30 tahun lebih, 34 tahun ya, secara logika memang. Tapi ada alternatif ya, kita berpahala ya. Itu Bapak Ibu. Maka sholat suruk itu bisa diamalkan ya, karena memang termasuk fadhailul a'mal ya, seperti itu. Barangkali cukup sekian dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.